2131 Perpisahan 17. Gu Qingqing sama sekali tidak menyangka akan melihat Leng Xicheng di sini. Tanpa diduga, ia baru saja muncul dan dilihat oleh Leng Xicheng. Perasaan pertama adalah ingin bersembunyi. Lagi pula, pada kesempatan yang begitu tidak terduga dan tiba-tiba bertemu dengannya, dia sama sekali tidak siap secara mental. Tanpa sadar dia menundukkan kepalanya dan mundur. Begitu dia mundur, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Ia mendongak dan ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba ia menyadari bahwa Leng Xicheng tidak datang sendirian, dan ada Sun Yanzhen di dekatnya. Dia bukan alumni sekolah menengah pertama, juga tidak diundang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Tapi yang jelas, entah dia ingin menciptakan citra baru. Nyonya Leng, atau takut jika Yuanyan akan datang untuk merebut suaminya. Singkatnya, dia sekarang muncul di sekitar kota Lengxi sebagai nyonya calon rumah keluarga Leng. Tidak pernah ada momen yang membuat Gu Qingqing merasa lebih malu dari sekarang. Ini berbeda dengan perjalanan sebelumnya dengan pasangan wanitanya. Saat ini, dia benar-benar merasa bahwa semua posisi akan sepenuhnya digantikan oleh Sun Yanzhen. Seorang mantan istri yang tidak bisa melihat cahaya, seorang petahana yang berjuang bersama, yang lebih penting di hatinya, sekilas terlihat jelas. Jelas, Sun Yanzhen juga melihatnya. Namun, ia tidak langsung memprovokasi seperti pasangan wanitanya sebelumnya, melainkan menoleh dan melirik Leng Xicheng. Ketika Leng Xicheng melihatnya, ekspresinya tampak sedikit retak. Tapi kejutan itu hanya sesaat, kemudian menjadi ketenangan dan keagungan dia. Ada banyak pemimpin sekolah di tetangganya, termasuk wartawan, dan pengawal serta pengawalnya. Dia masih membahas topik wartawan dengan bebas. Dia juga membawa para pemimpin sekolah dari waktu ke waktu untuk berterima kasih atas pelatihan. Singkatnya, tidak ada celah yang sama sekali dalam kata-katanya. Jika bukan karena dia baru saja dengan cermat membedakan penampakannya, bahkan sulit untuk mengetahui bahwa dia baru saja berkedip pada saat yang sama. Dia mengabaikannya. Dia masih berjalan keluar sesuai dengan langkah aslinya, dan masih ada sekelompok besar orang di sekitarnya. Gu Qingqing melihat kerumunan orang itu seperti pulau yang bergerak, lalu memeluknya pergi. Dia tidak tahu harus bagaimana, dia mengikuti dari jauh sampai mereka tiba di gerbang sekolah, dan ada sekelompok orang yang tidak pergi. Leng Xicheng juga tidak mendesak, tetapi sekretaris Cheng datang dan memisahkan dirinya dan semua orang. Ia pun berkata, "Maaf, aku masih ada urusan, jadi aku tiba-tiba di sini dulu." Meskipun sekelompok besar orang enggan pergi, mereka tidak terus-menerus mengepung mereka. Sekretaris Cheng memimpin pengawal dan menghalangi mereka dari belakang. Di gerbang sekolah berhenti-berhenti, dan mobil Leng Xicheng berhenti di gang belakang. Ketika sampai di gang kecil, para penonton sudah tidak ada lagi. Melihat Leng Xicheng berjalan ke depan mobil dan bersiap untuk pergi, Gu Qingqing mengumpulkan keberanian dan melangkah maju. "Cold City, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Sun Yanzhen masih tidak mengatakan apa-apa dan masih menoleh untuk melihatnya. Ekspresi Leng Xicheng tampak tenang. "Aku tidak punya waktu." Jawabannya pasti. Setelah itu, mereka memukul punggung Sun Yanzhen dengan punggung tangan mereka, lalu membuka pintu mobil, dan kedua orang itu akan naik. Gu Qingqing juga tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Ia menarik pintu mobil dengan satu tangan seolah menghentikan mereka. Dia pasti dipanggang sampai ke Sungai Kuning. Jika dia tahu tidak menyatakan, mungkin ada beberapa hal yang tidak akan pernah ada kesempatan untuk berbicara. "Saya hanya ingin mengatakan beberapa hal, sangat sederhana, dan tidak akan menunda banyak waktu Anda." 2132 Perpisahan 18. Siapa sangka Leng Xicheng yang masih tidak bergerak, ekspresinya acuh tak acuh. "Baiklah, saya akan memberikan kesempatan, katakan di sini." Suara Gu Qingqing sedikit serak. Apa maksudnya? Sebenarnya dia juga tidak ingin mengembalikan apapun, dia juga tahu bahwa mereka tidak bisa menikah lagi. Jika dia sudah menikah, dia tidak akan berani mengatakan ini. Dia hanya ingin berasumsi bahwa dia tidak peduli bagaimana dia memilih, dia benar-benar menyukainya. Topik pribadi. Gu Qingqing sedikit macet, dan ia menambahkan dengan cemas untuk waktu yang lama, benar-benar tidak akan menunda waktumu. Setengah jam. Tidak, 10 menit sudah cukup. Leng Xicheng masih tidak tergerak. "Nona Gu, aku tidak berpikir aku memiliki topik pribadi untuk berbicara denganmu, dan kami tidak memiliki hubungan pribadi."
Aku masih ada urusan, tolong minggir. Gu Qingqing tetap menarik perhatiannya dan tidak membiarkan mereka pergi, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya alasan untuk meninggalkannya. Ia hanya bisa menatapnya dengan penuh harap dan putus asa. Leng Xicheng tidak peduli, tapi Sun Yanzhen melihat sedikit perbedaan. Ia malah tersenyum dan berkata, "Karena Nona Gu ingin mengatakan sesuatu kepadamu, sepertinya dia juga sangat cemas. Meskipun nanti malam dia harus pulang untuk makan malam dengan ayah dan ibunya, tapi mereka tidak akan menyalahkan jika terlambat. Bagaimana kalau kamu pergi dulu? Aku bisa menunggu di luar dengan mobil." Dia mengutarakannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, dia menunjukkan kemurahan hatinya dan memberikan waktu dan kesempatan untuk mereka sendiri. Di sisi lain, dia juga menunggu di luar dan selalu mengingatkannya bahwa ada pertunangan lain di luar. Belum lagi, ia langsung mengatakan bahwa ia akan pulang ke rumah untuk makan malam bersama orang tuanya. Ia secara langsung menyerang Gu Qingqing. Jika dia ingin membuat malu, mungkin dia tidak akan terus meminta untuk bertemu. Tapi Gu Qingqing juga cemas. Jika tidak terjadi, Gu Qingqing mungkin akan memiliki ikatan batin dalam hidupnya. Leng Xicheng mendengar Sun Yanzhen berbicara seperti ini, dan segera mengangguk. Oke, 10 menit. Dia menoleh ke belakang dan melihat sekretaris Cheng. Petik 2. Dia mencari kafe terdekat dan bisa langsung pulang ke rumah. Petik 2. Setelah itu, dia langsung naik ke mobil bersama Sun Yanzhen, tidak peduli dengan Gu Qingqing, dan langsung pergi. Gu Qingqing juga memanggil taksi untuk menyusul ke sebuah kafe yang tenang di parkiran. Leng Xicheng dan Sun Yanzhen turun terlebih dahulu, dan Gu Qingqing juga menyusul. Ketika Sun Yanzhen melihatnya, dia juga secara khusus menekankan, "Xicheng, kalian pergi dulu, aku akan menunggumu di dalam mobil." Leng Xicheng tidak meliriknya dan hanya berkata, "Karena masalah pribadi ini, maka tidak perlu menyembunyikannya darimu. Pergilah juga. Lagi pula, tidak akan menunda banyak waktu." Gu Qingqing tiba-tiba merasa malu. Ia sangat keberatan. Sudah sangat hebat jika ia bisa menyatakan cinta dengan Leng Xicheng tanpa tahu malu. Ia menyatakan cinta di depan orang lain, terutama di hadapan tunangannya yang akan menikah. Sun Yanzhen juga bisa melihatnya. Dia pasti tidak ingin Gu Qingqing dan Leng Xicheng saling bersentuhan, tapi daripada berjaga-jaga, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan, lebih baik datang sekali saja. Jadi dia tersenyum. "Tidak perlu, aku menunggumu di luar. Kalian secepatnya." Leng Xicheng tidak memaksa, ia langsung masuk, dan Gu Qingqing segera menyusul. Keduanya mencari posisi untuk duduk di sudut, dan pelayan datang. "Izin, apa kalian membutuhkan sesuatu?" Leng Xicheng langsung berkata, "Tanyakan padanya, aku akan segera pergi, tidak perlu memesan punyaku." Gu Qingqing juga merasa malu untuk duduk dengan sia-sia, hanya bisa berkata, "Mantening." Dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara kali ini dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mencintainya. 2133 Perpisahan, 19. Musik di kafe berputar, Leng Xicheng duduk di seberang, kedua kakinya terlipat, dagunya sedikit terangkat, tetapi matanya agak paham, seperti, "Melihat apa yang bisa kamu katakan." Gu Qingqing menelan air dengan susah payah, setelah beberapa saat ia baru berkata, "Xicheng, sebenarnya aku ingin mengutarakanmu." Begitu kata-kata itu sampai di mulut, dia seperti dicekik oleh sesuatu, dan dia malu untuk mengutarakannya. Ia sangat keberatan. Ditambah dengan bayangan Su Zipei, ia selalu hidup di bawah aura Su bersaudara. Ditambah lagi, sikap Leng Xicheng terhadapnya dari awal hingga akhir selalu merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk Leng Xicheng. Ia juga tidak berani menyebutkan apa yang ia sukai darinya. "Satu-satunya pengakuan dalam kesan saya adalah ketika saya lulus dari universitas, saya mengatakan kepadanya melalui permainan. Saya suka kamu, tetapi kemudian jelas dia menganggap ini sebagai permainan, dan itu tidak dihitung." Dia menarik napas dalam-dalam, baru saja akan berbicara, pelayan itu melangkah maju dan berkata, "Kopimu. Gula dan susu, aku sisihkan. Tambahkan sendiri." Emosi Gu Qingqing yang akhirnya bisa ditahan tiba-tiba menghilang. Ditambah lagi ada pelayan di kecilnya, dia bahkan tidak berani menyebutkan apa-apa. Sebelum pelayan itu pergi, Leng Xicheng berkata dengan dingin di sana, "Apa yang kamu katakan dulu, waktuku terbatas." Setelah mengatakannya,
dia menoleh untuk melihat keluar jendela, yang berarti Sun Yanzhen masih menunggu di luar, dan dia tidak punya waktu untuk menemaninya. Gu Qingqing juga melihat penampilannya, suasana hatinya semakin berat. Sebenarnya, apa maksudnya sekarang mengatakan bahwa Gu Qingqing masih menyukainya? Hatinya sekarang telah dipindahkan ke Sun Yanzhen, dan pemulihan pribadi Sun Yanzhen, rencana, dan kondisi keluarga yang paling penting, juga cukup untuk menjadi asisten pribadinya. Meskipun terakhir kali hubungan mereka tidak menyenangkan, tapi secara umum dia iri padanya. Tapi tidak, dia mungkin tidak akan bahagia seumur hidup, apalagi sampai membuat sepupu seperti ini, dan rasa malu sudah cukup, jadi mari kita bicara. Dia bersandarkan padanya, sebenarnya, aku mencarimu hari ini untuk bertanya. Pada saat ini, ponsel Leng Xicheng tiba-tiba berdering. Ia menunduk dan mendongak lagi. Kali ini, Gu Qingqing sepertinya merasa matanya sedikit berubah. Sang Xia menjadi sedikit sulit dipahami, seperti ironi, seperti mengerti, dan seperti perasaan yang wajar. Gu Qingqing mengira ada sesuatu yang penting, jadi ia berkata terlebih dahulu. Jika panggilan ini sangat penting, kamu angkat dulu, aku akan marah besar nanti. Leng Xicheng mengabaikannya, ia langsung bangkit dan menjawab telepon dari sudut. Ketika menjawab telepon, matanya masih kembali dan menatapnya. Menatap matanya, benar-benar begitu, aneh. Gu Qingqing terus memerintahkan kepalanya dan tidak memperhatikan ekspresinya, tetapi setelah gangguan ini, suasana hatinya menjadi lebih stabil. Tidak lama kemudian, Leng Xicheng berjalan kembali dan terus melakukannya. Ia hanya berdiri di samping dan tampak ingin pergi kapan saja. Hanya saja wajahnya masih terlihat tenang, seperti ingin mengejek. Gu Qingqing masih berpikir bahwa Gu Qingqing benar-benar memiliki sesuatu yang penting dan sedikit ragu. Apakah kamu sedang sibuk? Leng Xicheng tidak menjawab, ia hanya berkata dengan ringan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Huhuhu, Gu Qingqing menarik napas dalam-dalam, ia menggenggam tangannya tanpa sadar, menahan ketakutan di jantungnya, dan hampir meraung. Xicheng, sebenarnya aku ingin berbohong, percaya atau tidak, aku juga selalu ingin menjadi istrimu. Aku tidak pernah bertahan padamu. Aku benar-benar suka banget sama kamu, dari dulu sampai sekarang selalu begitu. 2134 Perpisahan, 20. Ia hampir berteriak untuk menyelesaikan kalimat ini, dan ketika ia mengatakan ini, ia bahkan tidak berani melihat ekspresi Leng Xicheng. Ia terus menundukkan kepalanya dan menjepitnya dengan erat, seolah-olah ia ingin menggunakan seluruh kekuatan. Setelah itu, ia masih terengah-engah untuk waktu yang lama. Musik sedang berputar, ia menunggu sampai suasana jantung benar-benar tenang sebelum mengangkat kepalanya. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Leng Xicheng di seberangnya. Leng Xicheng, tidak ada reaksi. Dia masih mempertahankan Mu Hang yang baru saja mengangkat dagunya sedikit dan matanya sedikit menghina, sepertinya apa yang baru saja dia katakan tidak penting di hatinya, atau dia sama sekali tidak terdengar. Gu Qingqing tidak bisa mengatakan dengan jelas perasaan apa ini, dan ia merasa seperti tenggorokan jika tidak diungkapkan. Tetapi setelah diungkapkan, dia seperti mengapung di udara lagi, dan dia tidak bisa bernapas. Jadi, sebenarnya sikap Leng Xicheng seperti apa? Apakah dia senang atau tidak? Apakah dia terkejut atau acuh tak acuh? Setelah cukup lama, Leng Xicheng berkata dengan tenang. Kamu sudah selesai bicara. Suaranya sangat tenang, dan Gu Qingqing tampak bingung. Gu Qingqing mengangguk dengan bodoh, dan Leng Xicheng berkata, aku tahu, aku bisa pergi, kan? Apa maksudmu? Dia ingat Leng Xicheng juga pernah mengungkapkan perasaan yang pernah disukainya sebelumnya, kenapa sekarang? Apalagi melihat Leng Xicheng bangkit hendak pergi, Gu Qingqing panik, naik dan menarik lengannya, dia buru-buru berkata. Xicheng, aku sungguh-sungguh, bukan bohong, aku tahu dulu aku banyak kekurangan, aku tidak berharap kau terus bersamaku sekarang, aku hanya ingin menyalin, aku benar kamu. Sudah tidak ada lagi martabat, dia juga tidak menginginkan martabat sekarang. Bahkan jika dia menolak, setidaknya tanggapi dia. Sekarang apa? Tanpa diduga, Leng Xicheng menoleh dengan dingin. Jadi, Gu Qingqing tercengang. Apa yang bisa dia lakukan? Tentu saja, apa yang dia lakukan? Leng Xicheng menyingkirkan tangan Gu Qingqing yang memegang lengannya. Sebaliknya, ia maju satu langkah dan mendekatinya. Gu Qingqing, apa kamu tahu, kamu benar-benar kejam. Gu Qingqing kembali tercengang.
Ia hanya menyatakan cinta, mengapa ia begitu kejam? Apa kamu pikir aku akan mempercayai kata-katamu? Kamu pikir aku akan mengubah sesuatu milikmu? Leng Xicheng maju melihatnya lagi, matanya sedikit meniru, dan ekspresi penuh dengan amarah. Gu Qingqing secara tidak sadar dipaksa mundur oleh Gu Qingqing, dia berlutut di sofa dan duduk di sana. Gu Qingqing masih mendekat, matanya berbahaya. Dia juga menjawab untuk membantah. Aku tidak berbohong. Yang aku katakan benar. Dari awal sampai sekarang, aku hanya menyukaimu seorang. Jika bukan karena panggilan ini, aku mungkin akan mempercayaimu. Senyum kejam muncul di wajah Leng Xicheng. Ia meletakkan ponselnya tepat di depan Gu Qingqing, dan Gu Qingqing masih tampak aneh. Siapa yang tahu? Leng Xicheng menekan tombol rekaman saat baru berdering. Rekaman itu disiarkan langsung. Itu adalah suara ibu. Putriku ngefans banget sama kamu. Jadi, apakah Anda dapat membantu Qingshan dalam masalah ini? Tidak banyak hal, hanya sedikit uang, jutaan, sama sekali bukan hal yang baik untukmu. Apa yang kamu dengar? Sorot mata Leng Xicheng menunjukkan ekspresi menghina dan mengecewakan. Kamu selalu menunjukkan kelemahan ketika kamu memohon padaku. Gu Qingqing, aku tidak akan mempercayai kata-katamu lagi, aku sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi kamu. 2135 Perpisahan, 21. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Jika dia tidak pernah tahu bahwa dia menyukai dan tidak bisa melupakan Ni Zining, lupakan saja. Tapi dia tahu bahwa dia menyukainya, tapi biasanya dia mengabaikannya. Hanya ketika dia berguna, dia membutuhkan uang, bantuan, atau anggota keluarga membuat masalah, dia baru ingat ada orang seperti dia. Tidak ada yang lain, hanya beberapa hari yang lalu, dia jelas tahu bahwa dia menabrak dirinya dengan sepeda. Dia jelas tahu bahwa dia telah memilikinya di hatinya selama bertahun-tahun, tetapi apa reaksinya? Tidak peduli. Dia bahkan telah sedikit menghancurkan harapan terakhirnya. Bagaimana sekarang dia bisa mengatakan mencintainya? Gu Qingqing tidak pernah menyangka bahwa ia dengan susah payah mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya, tetapi ia gagal karena permohonan ibunya. Dia tidak pernah memikirkan apa yang akan dia dapatkan melalui pengakuan ini. Dia hanya berharap untuk meninggalkan kenangan indah satu sama lain. Lagi pula, keduanya pernah menjadi suami istri. Lagi pula, keduanya saling menyukai. Tapi sekarang, karena panggilan ini, tidak hanya tidak memiliki kesan yang baik, tetapi juga membuat Leng Xicheng penuh amarah. Ini bukan yang ingin dilihatnya. Dia buru-buru membungkuk dan meraih lengan bajunya. Xicheng, dengarkan penjelasanku, aku tidak tahu ibuku akan meneleponmu. Tapi apa yang baru saja aku katakan itu benar. Jelaskan apa? Leng Xicheng berkata dengan dingin. Gu Qingqing, apakah kamu pernah mendengar cerita bahwa serigala datang? Sejak kita menikah, kapan kamu mencariku bukan untuk keluargamu? Saya telah banyak membantu, dan saya tidak akan percaya apapun yang Anda katakan. Ia berkata sambil melepaskan tangannya dan merapikan pakaiannya. Gu Qingqing, aku harap kamu bisa menepati janjimu. Jangan lupa, apa yang kita katakan terakhir kali, jangan pernah bertemu lagi di masa depan. Kali ini, karena Sun Yanzhen, setelah aku menikah dengannya, aku tidak punya banyak waktu untuk mencapaimu. Kau urus masalah keluargamu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyingkirkannya. Sampai dia keluar dari kafe, masuk ke dalam mobil, mobil menyala, dan akhirnya menghilang di jalan, dia belum pulih. Ponsel itu terus berdering dan meminta untuk menjemputnya. Petik 2. Halo. Yang menelepon adalah Wu Weimei. Ia baru saja tidak mendapatkan keuntungan dari Leng Xicheng. Kali ini ia datang untuk mencari Gu Qingqing. Rumahnya digadaikan, semuanya bisa dijual. Setelah bantuan Su Zijin, akhirnya dia mendapatkan semua bukti, pemahaman korban, dan surat diagnosis untuk membuktikan penyakit mental mendadak saat mengemudi. Karena diagnosis ini, Gu Qingshan dapat dibebaskan dengan jaminan terlebih dahulu, dan hukuman juga dapat dikurangi ketika pengadilan menjatuhkan hukuman dan mengajukan permohonan eksekusi di luar penjara. Semuanya baik-baik saja, tapi satu-satunya kekurangannya adalah Hua sudah tidak punya uang lagi. Kali ini, Gu Qingqing mengembalikan kartu banknya ke Leng Xicheng. Gu Qingshan dibebaskan dari penjara selama beberapa hari. Tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, dan masih ada 1 juta utang di luar negeri. Berbicara tentang bantuan, Su Zijin mau membantu,
Tetapi ketika dia mengatakan dia ingin meminjam uang, dia segera berpura-pura mati. Wu Waimei tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa mencari Gu Qingqing lagi. Gu Qingqing tidak bisa menghubungi Leng Xicheng. Gu Qingqing, kali ini aku menyelamatkan nyawa. Aku ingin 1 juta, benar-benar ingin 1 juta. Suara Gu Qingqing sangat ringan, sangat samar, seperti melayang dari langit. Ibu, aku berhutang budi padamu, dan aku sudah melunasinya. 2136 perpisahan, 22. Wu Waimei terkejut. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Gu Qingqing mengoordinasikan secara mekanis, matanya masih menatap ke arah kepergian Leng Xicheng. Aku sudah tidak berguna, tidak ada uang, dan Leng Xicheng juga akan menikah lagi. Tidak ada lagi yang bisa kuberikan padamu. Aku juga tidak akan mengganggumu. Kelak, kamu dan kakakmu harus hidup dengan baik. Aku tidak bisa membantu kalian lagi. Kata-kata Gu Qingqing ini tidak keras, dan nadanya sangat tenang, seperti menceritakan kebenaran yang abadi. Awalnya, Wu Waimei merasa cemas karena bulunya terbakar. Mendengar kata-kata Gu Qingqing, ia tiba-tiba mendengar sedikit ketakutan. Kamu tidak akan mengabaikan aku dan kakakmu di masa depan, kan? Gu Qingqing berkata, maaf, aku tidak bisa merawat kalian lagi. Saya berharap di masa depan, saudara laki-laki saya dapat melakukan hal-hal yang tidak perlu. Apa kamu tidak takut aku akan terus mengganggu Leng Xicheng? Mendengar nama itu, bibir Gu Qingqing tersenyum pahit. Petik 2 titik titik titik. Pergilah, dia tidak akan menerimanya. Aku hanya mengatakan itu, aku harap kamu dan kakak bisa hidup lebih baik lagi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Gu Qingqing, halo, hei, Gu Qingqing. Di sana, Wu Waimei juga meraung di telepon. Kali ini, dia juga kehabisan amunisi dan makanan. Tidak ada lagi yang bisa melunasi hutangnya. Gu Qingqing baru saja datang ke sini. Ia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng akan menutup telepon. Tapi teleponnya sudah dimatikan, kemudian dia tidak mengangkatnya. Putranya akan kembali dalam 2 hari, dan keluarganya akan dikelilingi oleh 1 juta utang di luar negeri. Jika dulu, tidak, hanya 1 atau 2 bulan yang lalu, 1 juta yuan, di matanya, hanyalah masalah membuka mulut untuk berbicara kepada Gu Qingqing, dan sekarang menjadi gunung yang akan menindihnya. Terutama perusahaan kredit sosial yang Su Zijin membantu mencarinya. Meski bukan riba, bunganya memang banyak. Bunga 2.000 yuan per hari, dan Anda berhutang 60.000 kepada orang tanpa melakukan apapun dalam sebulan. Apa gunanya Gu Qingqing memberikan biaya hidup setiap bulan? Dia hanya bisa menelepon Susi. Saat menelepon, Su Zijin kebetulan sedang makan malam bersama keluarga Ni. Dia mengejar Ni Zining untuk waktu yang lama, menekan dan mengancam, dan mendekati orang tua keluarga Ni. Di bawah tekanan orang tua keluarga Ni, sekarang Ni Zining akhirnya mau makan bersamanya. Meskipun belum resmi berdamai, ini juga awal yang baik, bukan? Su Zijin hampir memarahi ibunya begitu melihat panggilan itu dari Wu Waimei. Di meja makan tidak ada yang berani menjawab telepon. Pukul lagi, gantung lagi. Li Hongrui bertanya, siapa yang menelepon? Susi hanya bisa menjawab, ini adalah pemasok. Bukankah kita bilang kita punya produk yang rusak? Saya mendesaknya beberapa kali, dan saya tidak ingin menjawab panggilan teleponnya sekarang. Karena ini adalah pekerjaan, kamu bisa menjemputnya dulu. Su Zijin menunggu kalimat ini dan segera bangkit, berjalan ke sudut dan menjawab dengan suara rendah. Ada apa? Hua-hua, selamat tolong kakakmu. Kalimat pertama Wu Waimei membuat Su Zijin marah. Siapa kakakku? Aku hanya punya kakak, tidak punya kakak. Wu Waimei terkejut. Ia terlihat arogan di depan Gu Qingqing dan secara otomatis menjadi lebih rendah di depan Su Zijin. Hua-hua, tolong, pinjamkan aku 1 juta yuan. 2137 perpisahan, 23. Aku tidak punya uang. Jika bukan karena ada orang di rumah, dia pasti akan berteriak keras, terutama hari ini. Meskipun Ni Zining datang ke rumah mereka, dia telah lama menahan napas karena mengabaikannya, dan sekarang dia benar-benar memercikannya. Wu Waimei membayangkan apa, tapi dia berani meminta uang darinya, bahkan 1 juta. Tanpa diduga, Wu Waimei hanya menyebutkan yang lemah dan takut yang keras. Terutama Su Zijin yang belum tumbuh besar di depannya, ia merasa sangat bersalah. Setelah dimarahi olehnya, dia hanya tidak mengucapkan kata pun.
Tetapi setelah Su Zijin bereaksi, ia segera menjelaskan. Akhir-akhir pekerjaanku kurang lancar dan temperamenku buruk. Ketika Wu Weimei mendengar penjelasannya, dia juga bertanya. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, kamu juga tahu. Meskipun aku adalah nona kedua keluarga Su, tetapi keluarga Su memiliki rumah besar, dan di keluarga kami, kepala pelayan adalah ayah. Jika 35,000 tidak apa-apa, 1 juta sangat besar, kecuali aku meminta uang pada ayahku, itu tidak mungkin. Lalu bagaimana? Begitu dia mendengar ini, Wu Weimei juga putus asa. Su Zijin secara alami akan memanggil Gu Qingqing. Pergi mencari Gu Qingqing. Dia bercerai dan membagi begitu banyak uang, dia menolak untuk membayar, tapi 1 juta yuan selalu ada. Terlalu berlebihan untuk memberikan sedikit uang. Jangan mengungkit dia benar-benar tidak tahu malu. Ketika berbicara tentang Gu Qingqing, Wu Weimei juga sangat marah. Su Zijin ingin dia tidak bisa mendapatkan uang dari Gu Qingqing. Ia ingin melihat keluarga Gu dipaksa ke dalam keadaan putus asa, dan kemudian ia terjadi. Sejak kecil, aku sudah mengatakan bahwa Gu Qingqing memiliki tulang di belakang kepalanya, dia hanya bisa menyimpan dendam dan tidak bisa mengingat kebaikannya. Apakah kamu percaya sekarang? Dia segera memprovokasi. Aku pikir, sekarang dia dan kakak si Cheng sudah bercerai. Jika dia menikah lagi, percaya atau tidak, dia mungkin masih akan menyesal dengan kalian. Dia pasti akan mengingat seberapa banyak kaki yang kalian seret sebelumnya. Jika itu masa lalu, mungkin Wu Weimei tidak akan mempercayainya, tapi sekarang setelah beberapa kali menolak, dia langsung mempercayainya. Petik 2. Lalu bagaimana? Yang paling penting sekarang adalah masalah uang. Dengan begitu, meskipun aku tidak punya uang, aku ingin melihat apakah aku bisa mencapai menghubungi perusahaan kredit itu dan melihat apakah aku bisa mengurangi sebagian dari bunganya dan memberikan tenggang waktu pembayaran. Dia juga mengungkapkan kesulitannya. Jika dia ingin mencari hubungan, dia juga harus membereskannya. Dia juga harus melihat apakah pihak lain bersedia memberiku muka. Aku juga menanggung risiko. Petik 2. Benar saja, Wu Weimei mengerti. Kalau begitu aku mohon padamu. Kamu tenang saja. Su Zijin menutup telepon dan segera menelepon perusahaan kredit itu. Kalian mendesak hutang keluarga Gu untuk lebih mendesak. Jika perlu, kalian bisa menggunakan sedikit kekuatan agar mereka tahu apa yang mereka lakukan. Perusahaan kredit itu adalah pemegang saham di balik layar. Tidak mudah untuk memperbaiki orang. Pihak lain segera mengangguk. Kamu ingin melihat darah? Tidak perlu, cukup menakuti mereka saja. Jangan tunjukkan kakimu. Jika Anda tidak dipaksa ke Liangshan, hal-hal berikutnya tidak akan mudah dilakukan. Kamu sedang menelepon siapa? Su Zijin sedang berbicara, Ni Zining datang ke sana, dan dia pergi ke kamar mandi. Jika bukan karena dia mendengar sesuatu, menagih hutang, atau sejenisnya, dia tidak akan berbicara. Su Zijin bereaksi dengan cepat. Ah, ini adalah pemasok. Tidak hanya menekan barang, tetapi juga meminjam barang kami sebelumnya, dan tidak menelepon untuk mengancam. Mereka akan mengira bahwa keluarga Su kami mudah ditindas. 2138 Perpisahan, 24. Ni Zining sedikit mengernyit. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres, tapi tidak banyak bicara. Su Zijin melangkah maju dan memeluk lengannya. Kamu pergi ke kamar mandi untuk kembali, kan? Kembali bersama. Ni Zining gemetar saat tangannya menyentuh lengan pria itu, jelas masih belum terbiasa. Su Zijin juga merasakannya, dia tidak keberatan, tapi malah memeluk lengannya lebih erat. Ni Zining mengerutkan keningnya, tetapi dia tidak menyingkirkannya, dan keduanya kembali bersama. Melihat mereka begitu dekat, orang tua Ni benar-benar merasa lega. Su Zongsu dan Li Hongrui saling memandang dan menenangkan kepala dengan lembut. Setelah makan, Li Hongrui memanggil Su Zijin dengan alasan dan bertanya apakah dia benar-benar ingin bersama Ni Zining. Su Zijin terdiam, menundukkan kepalanya dan mengangguk. Dia bingung begitu lama dan menyadari bahwa ketika dia baru saja meletakkan tangannya di lengan Ni Zining, dia merasa nyaman. Kali ini, dia tidak akan melepaskan tangan Ni Zining lagi. Li Hongrui menghela napas, menyukainya, apa yang bisa dia lakukan. Tapi Ni Zining telah membatalkan pernikahannya sebelumnya, dan dia dan suaminya tidak senang. Kamu tahu, dia sudah membatalkan pernikahannya sebelumnya. Pada saat itu, Gu Qingqing belum bercerai dengan Leng Xicheng.
Bukankah kamu bilang mereka bertemu di Amerika dan di Eropa? Bagaimana jika dia kembali? Tidak mungkin. Su Zijin menenangkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa tahu? Su Zijin tidak berbicara, hanya tersenyum. Karena Gu Qingqing secara otomatis menghilang, dan tidak akan menjadi ancaman bagi mereka di masa depan. Di atas, Li Hongruyi bertanya kepada putrinya, dan Su Zongsu juga bertanya kepada Ni Zining. Dalam setahun, Ni Zining tumbuh pesat. Setahun yang lalu, dia masih seorang pemuda yang baru saja lulus dan belum beranjak dari masa kanak-kanaknya. Di bawah berkumpul habis-habisan dari keluarga Su, keluarga Ni tidak hanya tidak jatuh, tetapi juga bekerja keras untuk membuka pasar Amerika Utara dan Eropa, yang menunjukkan bahwa orang ini masih memiliki kemampuan. Tapi ketertarikannya pada Gu Qingqing membuat orang merasa jijik. Su Zongsu tidak menyukai Li Hongruyi, dan mengabaikan orang lain untuk bertanya kepada Su Si sendirian. Di depan orang tua keluarga Ni, dia langsung berkata, "Zining, aku melihatmu tumbuh besar dan juga akrab denganmu. Jujur, aku tak percaya padamu. Aku tidak bisa tenang tentang kamu dan Gu Qingqing. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, aku tidak akan setuju kamu dan Sang Xia untuk terus bersama." Sebenarnya sikap Ni Zining terhadap Su Zijin hari ini sama saja. Ia masih tidak memiliki perasaan terhadap Su Zijin, tetapi keluarga Su sangat agresif dan Su Zijin mengejarnya lagi. Meskipun keluarga Ni masih bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi tidak baik untuk terus seperti ini. Dia bukan lagi pemuda yang impulsif karena emosional pada saat itu. Dia rela berkorban untuk keluarga. Paman Su, jika Anda berbicara tentang masalah saya dan Gu Qingqing, Anda bisa yakin. Aku sudah tidak memiliki perasaan seperti itu, apalagi dia tidak akan tinggal di Sangcheng. Su Zongsu memperhatikan beberapa kali, dan dia masih tampak tidak percaya. Ia baru berbicara dalam waktu yang lama. Kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Sebagai laki-laki. Ni Zining mengangguk. Sebagai seorang pria. Su Zongsu mengangguk. Setelah tiba-tiba terlintas, Ni Zining tiba-tiba bertanya. Izin, Paman Su, apakah pemasok Anda masih berhutang pada Anda dan belum membayar? Su Zongsu merenung, berpikir sejenak dan berkata, bekerja sama dengan kami adalah mengirim barang terlebih dahulu, dan kemudian membayar setelah barang diperiksa. Mengapa Anda bertanya, apakah ingin bekerja sama dengan keluarga Su? Ni Zining menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. 2139 perpisahan, 25. Su Zongsu tidak terlalu berbohong, dia mengira dia ingin bekerja sama. Kamu juga tahu situasi keluarga Ni saat ini. Meskipun ada banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan kedua keluarga kita di masa depan, karena mereka berada di pusat dunia, kerabat dan saudara harus menyelesaikan akun mereka dengan jelas. Jika ingin bekerja sama, kami harus memeriksanya dengan ketat terlebih dahulu. Petik 2. Ni Zining mengangguk. Aku tahu. Setelah berbicara di sini, Su Si dan Li Hongruyi di lantai atas juga turun. Meskipun kedua belah pihak masih memiliki beberapa ketidakbahagiaan yang terkumpul, mereka secara umum mencapai kesepakatan. Tepat sebelum pergi, Su Zongsu bertanya, minggu depan Leng Xicheng akan menikah. Dia bilang pergi ke gereja kali ini, dan mungkin akan disiarkan oleh wartawan. Apa yang Anda pikirkan? Ni Zining mengangguk, tentu saja Sang Xia harus pergi. Senior Leng adalah senior kita. Di sisi lain, Su Zijin mengerutkan kening. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada kakaknya. Kakakmu adalah orang yang sangat pintar, dia sekarang seharusnya syuting di luar negeri. Nanti dia mungkin akan mengirimkan berkah, jangan khawatir. Kakak tidak apa-apa, tapi orang lain. Ketika Su Zijin tiba-tiba berhenti, Ni Zining juga meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Su Zijin memikirkan sesuatu lagi dan tersenyum. Dia seharusnya tidak bisa menunggu hari itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa hari ini, Gu Qingqing bisa menggambarkan perasaan Wei Yai yang putus asa dan pusat dunia-dunia yang bangga. Setelah menyatakan cinta, dia merasa terpukul dan tidak bisa tidur semalaman. Keesokan harinya, melalui dua lingkaran hitam besar, dia menarik pembeli dan mengikuti ke tempat lain untuk syuting. Lokasi pengambilan gambarnya berada di lokasi pengambilan air, merupakan kota barat daya dengan iklim yang hangat. Meskipun sumber airnya agak terpencil, kota ini sendiri memiliki perekonomian yang cukup maju dan memiliki pesawat langsung. Setelah turun dari pesawat,
Pertama-tama pergi ke hotel untuk meletakkan barang bawaan mereka dan berjalan goyah dengan bus selama beberapa jam ke lokasi syuting. Zhang Ying sedang merias wajahnya, dan mereka sedang mengatur persiapan sebelum syuting. Setelah kejadian percikan kucing terakhir kali, Zhang Ying menatap Gu Qingqing seperti serigala selama beberapa hari, dengan mata hitam dan terang, seperti serigala. Dia pernah memikirkan apa yang akan dilakukan Zhang Ying pada dirinya sendiri. Zhang Ying masih memperlakukan dirinya seperti biasa selama beberapa hari, dan agennya juga. Saat bekerja sama, Zhang Ying juga sama sekali tidak memiliki rak, sekeras apapun syuting, betapa kerasnya tuntutannya, dia juga tidak mengatakan apapun, dan setelah sampai di lokasi syuting, dia juga meminta agen untuk membeli makanan ringan dan minuman kepada semua orang, dan memperlakukan semua staf dengan setara, tidak ada yang mencapai tinggi dan rendah, berpenampilan arogan. Meskipun sebelumnya dia pernah dicat dan direbut oleh pria, namun, dia tidak dirampok oleh keluarga mereka, jadi tentu saja tidak ada yang peduli. Kepopuleran yang begitu baik juga membuat Su Yi menyukainya. Bahkan Zhang Yuxi, yang awalnya mengikutinya, takut dia akan diintimidasi, tidak mengatakan apa-apa kepada Zhang Ying kali ini. Awalnya direncanakan untuk syuting 3 hari, dan pekerjaan selesai dalam 2 hari. Setelah syuting, ketika dia pergi ke bandara untuk menunggu pesawat, Zhang Ying juga mengundang semua orang yang menunggu untuk makan malam karena keterlambatan pesawat. Suaranya sangat lembut. Syuting berikutnya adalah yang terakhir. Saya harap semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Kak Ying, kamu terlalu sungkan. Bahkan Zhang Yuxi tidak bisa memiliki masalah dalam mengambil tangan manusia untuk makan mulut manusia. Terlebih lagi, dia sekarang adalah direktur, dan ada banyak tugas di tangannya. Dia berbisik kepada Gu Qingqing. Aku pikir Zhang Ying juga tidak apa-apa, jadi kali lain aku tidak akan mengikutinya. 2140 perpisahan, 26. Terima kasih. Zhang Yuxi mengikuti kali ini karena cinta, dan tidak mengikuti juga merupakan tugas. Setelah Gu Qingqing selesai berbicara, ia hanya tersenyum. Apa yang perlu dipersopan? Lain kali jika kamu pergi ke kota untuk mendapatkan pijakan, jika aku tidak bisa tinggal di Su Yi dan bergabung denganmu, kamu harus menerimaku. Satu-satunya hal yang membuat Gu Qingqing bahagia dalam 2 hari terakhir adalah ini. Wawancara terakhirnya di Sangcheng akhirnya lulus. Perusahaan baru memberikan posisi dan gaji yang bagus. Meskipun tidak sebanding dengan apa yang dia dapatkan ketika Su Yi dilindungi oleh Leng Xicheng, itu sudah cukup baginya untuk hidup di Sangcheng. Dia akan melapor pada tanggal 1 bulan depan, dan semua hal ini dapat diselesaikan dalam bulan ini. Meski kabar bahagia ini sedikit terlambat, ini juga merupakan awal yang baik. Di masa depan, dia bisa menjauh dari benar dan salah ini. Memulai kembali di tempat di mana tidak ada yang mengenalnya bukanlah sebuah keberuntungan. Sang Xia, apa kamu bercanda? Kamu berkembang dengan baik di Su Yi, bagaimana kamu bisa bergabung denganku? Tapi setelah kamu datang, aku selalu menemani makan, bermain, dan menggelinding. Petik 2. Petik 2. Ketika keduanya sedang menarik, Zhang Ying berjalan sambil memegang cangkir dan langsung berjalan ke depan Gu Qingqing. Petik 2. Gu Qingqing juga merasa malu untuk bersembunyi sekarang. Lagi pula, ada begitu banyak orang di tempat kejadian, jadi dia hanya bisa mengangguk. Kami memiliki beberapa hal yang tidak menyenangkan sebelumnya, dan ada beberapa hal yang telah kami lakukan secara berlebihan. Kami akan syuting untuk terakhir kalinya dalam beberapa hari. Semoga kami bisa bekerja sama dengan bahagia. Bahkan jika dia tidak menyukai Zhang Ying, Gu Qingqing harus mengakui bahwa dia 100 kali lebih baik daripada Chen Wenji atau rekan wanita Leng Xicheng lainnya, dan bahkan sampai batas tertentu, dia lebih mampu bertahan daripada Su Zipei. Diperkirakan kemunculan yang aneh beberapa hari yang lalu adalah karena dia takut menyampaikan berita tentang cipratan catnya. Ini adalah pukulan fatal bagi pembawa acara wanita yang sedang dalam masa peningkatan karir dan belum menikah. Dia juga mengangkat cangkir jus. Maaf, aku tidak bisa minum. Zhang Ying juga sangat murah hati, santai. Kami minum sendiri, tidak ada banyak aturan di luar. Dia meminum anggur di gelasnya. Gu Qingqing juga meminum jus itu. Lagi pula, dia akan pergi ke kota pada tanggal 1 bulan depan. Kerja sama berikutnya adalah yang terakhir bagi mereka. Mungkin tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Zhang Ying membungkuk, dan kebetulan saat ini TV di restoran mengumumkan persiapan pernikahan di Lengxi,
mengatakan bahwa dia secara khusus memesan gereja Kristen terbesar di Yancheng untuk pernikahan minggu depan. Kristen ini memiliki sejarah lebih dari 100 tahun di daerah paling bising di pusat kota Yan. Baik dia maupun Sun Yanzhen bukanlah seorang Kristen. Untuk menjadi tuan rumah di gereja, mereka secara khusus menyumbangkan sejumlah besar uang untuk perbaikan pekerjaan gereja, dan bahkan Departemen Sipil telah pindah ke gereja untuk menandatangani kontrak dengan hukum sambil bersumpah kepada Tuhan. Buku nikah yang dijamin. Wartawan mengikuti wawancara dengan Leng Xicheng. Ia mengenakan kacamata hitam sepanjang perjalanan dan menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Namun, Sekretaris Cheng menjelaskan, tidak akan ada sponsor untuk pernikahan ini. Semua orang yang diundang adalah kerabat dan teman kita, juga tidak akan ada siaran. Artinya, dia tidak perlu mengandalkan ini untuk menghasilkan uang, juga tidak ingin media mengganggu pernikahannya, tetapi seluruh dunia yang ingin mempublikasikannya tahu. Atau, dia ingin memberitahu seseorang bahwa dia akan lebih bahagia tanpa dia. Semua orang di Suyi mengetahui hubungan antara Gu Qingqing dan Leng Xicheng. Ketika melihat berita ini, semua orang secara otomatis melihat Gu Qingqing. Selanjutnya bab 2141 perpisahan, 27.